Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsana Blazain dari kelas PS3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan diri. Pengembangan diri merujuk pada aktivitas untuk meningkatkan talenta, potensi, keahlian, kesadaran, dan kemampuan seseorang untuk menyadari cita-cita dan menciptakan kekayaan. Singkatnya, segala hal yang dilakukan oleh Anda untuk meningkatkan kemampuan diri dan prospek dalam hidup. Secara umum, kedewasaan individu dibentuk oleh pengalaman dan situasi dari lingkungan terkait, misalnya keluarga, tetangga, dan sekolah selama bertahun-tahun. Kemudian, motivasi individu untuk mengembangkan diri dipicu oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pengembangan diri itu sendiri merupakan sebuah proses sepanjang usia, karena ketika suatu kebutuhan di level tertentu terpenuhi dengan memuaskan, maka kebutuhan untuk pemenuhan akan kepuasan itu juga meningkat. Di level profesional, hal ini dimanifestasikan sebagai keinginan untuk berada di posisi atas dalam kompetisi atau keinginan untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Keinginan ini bisa berbentuk keinginan untuk bertambah penghasilan, pindah tempat ke tempat yang lebih nyaman, atau juga menawarkan produk bisnis yang lebih berkualitas. Keinginan ini merupakan kekuatan untuk mendorong diri berkembang dan berproses lebih baik lagi. Dan pengembangan diri merupakan aspek penting dalam hidup, di mana setiap individu berjuang untuk mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Langkah-langkah untuk mengembangkan diri yaitu yang pertama, memupuk kepercayaan diri. Supaya diri sendiri bisa berkembang dengan mengikuti kursus, pelatihan, seminar, dan kegiatan dari kampus, maka penting sekali untuk memulainya dengan memupuk rasa percaya diri. Sebab, tanpa rasa percaya diri, biasanya seseorang enggan untuk mencoba hal baru atau berbuat apapun di luar rutinitas harian. Sehingga, hal ini akan menghambat diri sendiri untuk berkembang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah yakin bahwa kamu bisa melakukan kegiatan atau hal tertentu yang menarik minat dan perhatian. Kemudian, berani tanpa takut akan sesuatu hal yang belum terjadi di depan mata. Yang ketiga adalah meminta dukungan agar lebih kuat dan percaya diri. Yang kedua yaitu menggunakan waktu dengan baik. Kedua ini di dalam pengembangan diri adalah memahami bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, sehingga bisa menghargai waktu dengan seksama dan menggunakannya untuk hal-hal produktif dan bermanfaat. Ketika kesadaran dimiliki, maka setiap kali ada waktu luang dimanfaatkan untuk hal berkualitas, misalnya belajar, mencari jadwal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terbuka terhadap segala hal. Menjadi katak dalam tempurung adalah dinding besar yang menghalangi kamu untuk tumbuh lebih baik dan sukses. Maka, penting sekali untuk kamu keluar dari zona nyaman dan dunia yang selama ini ditekuni. Mencoba hal baru dan mau mendengarkan ilmu baru akan membantu mengembangkan diri dengan baik. Yang keempat, belajar dari pengalaman. Pengalaman dikatakan sebagai guru paling berharga dan tidak pernah salah. Pengalaman kadang bisa membuat kamu bahagia dan puas. Yang kelima adalah punya ambisi dan keinginan berprestasi. Langkah berikutnya itu di dalam pengembangan diri adalah membangun ambisi, mimpi, dan keinginan besar. Berhubung mimpi itu gratis, maka seseorang perlu memiliki mimpi besar dan berusaha mewujudkannya. Lewat langkah ini, maka keinginan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik akan terus meningkat. Jadi, mulailah dengan membangun ambisi dan keinginan untuk berprestasi. Bisa di salah satu bidang, 2 bidang, dan seterusnya. Sukses di masa mendatang menjadi lebih mudah diwujudkan ketika mampu melakukan pengembangan diri. Jadi, silahkan menerapkan langkah-langkah di atas sebagai permulaan. Yang keenam ada menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk pengembangan diri, yang dilakukan pertama yaitu harus bisa menghargai diri kita sendiri, harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita harus menghargai mereka sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita.
Yang selanjutnya ada manfaat pengembangan diri dalam hidup kita, yaitu yang pertama, visi pribadi yang lebih jelas. Pengembangan diri membuat Anda bisa memiliki visi hidup yang menuju masa depan yang lebih jelas, yaitu memiliki ide atau gagasan jelas. Misalnya, di mana Anda berada dalam waktu 6 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan. Mengetahui target dan tujuan dalam kehidupan memudahkan Anda membuat rencana bagaimana meraih goal yang Anda terapkan. Yang kedua, ada mengasah keahlian. Belajar dan tumbuh merupakan pilar dari pengembangan diri. Kedua hal itu membantu Anda mengasah keahlian dengan berfokus pada pengembangan area kelemahan dalam diri melalui belajar suatu keahlian secara formal, merefleksikan masa lalu, dan belajar dari pengalaman, atau melalui aktivitas membaca dan mentoring. Yang ketiga, ada ruang untuk bersinar. Pengembangan diri membuat Anda mengenali beberapa talenta tersembunyi yang Anda miliki. Talenta adalah suatu hal yang Anda kuasai dengan baik, dan Anda bisa mengetahui Anda memiliki talenta ketika Anda melakukan suatu hal dengan santai, merasa nyaman, bisa bekerja tanpa pengawasan, dan ketika Anda mengevaluasinya, Anda bisa membuat catatan yang membantu Anda melakukan hal tersebut dengan lebih baik lagi. Yang keempat, ada kunci penting kebahagiaan. Pengembangan diri akan membuahkan kebahagiaan lebih baik untuk diri Anda. Pengembangan diri membantu Anda menentukan arah dan tujuan hidup dengan lebih tertata dan jelas. Harapan dan pengalaman dalam perjalanan yang Anda lalui akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Jika Anda bahagia, maka kebahagiaan itu akan menular pada orang lain. Begitulah hukum alam yang berlaku. Seperti kata orang, hidup itu adalah perjalanan penuh dinamika, namun jangan lupa bahagia. Jadi, pengembangan diri merupakan aspek penting dalam hidup yang memberikan banyak manfaat. Waktu dan energi yang dicurahkan untuk mengembangkan diri tidak pernah sia-sia. Hal itu akan kembali pada Anda sebagai bagian dari strategi pengembangan diri Anda. Yang kelima, ada dapat mengenali diri lebih dalam. Mencoba mengenal diri merupakan salah satu kunci utama dalam mengembangkan diri, di mana jika kita tidak mengenal diri sendiri, maka akan sangat tidak mungkin kita bisa mencoba meningkatkan kualitas diri kita. Dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan mengetahui hal apa saja yang bisa kita membuat diri kita puas, mulai dari hubungan antar manusia, kondisi kehidupan, dan kondisi pekerjaan yang dapat membuat kita senang. Yang keenam, ada mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri. Seseorang yang mempelajari manfaat dari pengembangan diri tentunya mempunyai kemampuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dengan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada, maka hal tersebut dapat membantu kita untuk mencoba memperbaiki pribadi yang kurang dari diri kita. Coba untuk fokus pada kekuatan diri dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kekurangan diri tersebut dengan hal yang positif. Dengan begitu, kita akan lebih percaya diri dan berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketujuh, ada memotivasi diri. Motivasi pada dasarnya datang dari setiap diri manusia. Namun, motivasi tidak selalu datang di waktu yang tepat. Terkadang, jika kita sedang mengalami kejenuhan pada diri kita, akan sangat sulit untuk mendapatkan motivasi. Bahkan, kita sering menghiraukan perkataan orang-orang sekitar. Tetapi, jika kita fokus pada pengembangan diri, maka kita akan selalu memiliki kemauan untuk dapat melihat jalan. Artinya, meskipun dihadapkan pada situasi yang berat, kita akan tetap menghadapinya jika memang hanya jalan itu yang akan membuatmu lebih berkembang. Yang kedelapan, ada memiliki jenjang kehidupan yang baik. Saat seseorang menjadi pribadi dengan keterampilan dan kemampuan yang lebih baik, itu artinya kesempatan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik akan semakin besar dan baik untuk pengembangan diri kita sendiri. Dengan melatih diri untuk memiliki keterampilan yang baik, maka seseorang akan dapat mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan jabatan yang tinggi. Bahkan dapat menghasilkan penghasilan yang tinggi pun menjadi kemungkinan yang terjadi.
Yang kesembilan, memiliki koneksi terhadap orang lain. Di lain itu semua, pengembangan diri tidak hanya tentang bagaimana cara kita meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita. Namun, pengembangan diri juga dapat dikaitkan dengan sikap dan kepribadian saat berhubungan dengan orang lain. Sekian materi tentang pengembangan diri yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.